Oke, teman-teman, berjumpa lagi ya dengan Lause Sonia di sini ya. Sekarang kita akan belajar tentang Cao Ji Cui Kuai Le. Nah, pagi berlalu begitu cepat ya. Nah, pagi, kita akan belajar tentang Cao Ji Cui Kuai Le. Nah, pagi yang paling menyenangkan ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang dialog ini. Kita baca 1, 2, 3. Ni mei tian cao shang ji dian ji chuang. Nah, artinya kamu tiap pagi ya jam berapa bangun ya. Mei tian cao shang ji dian ban ji chuang. Ya, artinya tiap pagi jam 7.30 aku bangun ya. Nah, halo Kak Christine Tantri, Kak Lisa, ni hao Kak Andi, dan juga yang lainnya. Selamat datang Huan Ying Cai Women de Zhongwen Ke ya. Nah, jadi kita akan share live ini ke teman-teman yang lain kalau teman-teman pengen belajar bareng yang lain juga. Oke, kita baca lagi ya. Wo bi ni zhao qi ya, artinya aku lebih pagi darimu. 6点我就起床了, artinya jam 6 aku sudah bangun ya. Nah, 每天 artinya tiap hari ya. 我比你早起 artinya aku lebih pagi darimu. Pagi ini 早起 ya. Nah, bi ini lebih daripada. Nah, aku daripada kamu pagi. Yan, ya kayak gitulah ya. Nah, tian di sini artinya pukul ya, bukan dikit atau titik ya. Sekalipun tian ini artinya juga titik atau sedikit ya. Tapi di sini kalau sebelah angka liu artinya 6. Itu tian artinya menjadi pukul atau jam ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, pan ini artinya 30 menit ya. Biasanya dipakai setelah tian. Nah, ini ada pan ya. Sini ada pan. Artinya 30 menit setelah jam 7 ya. Setelah tian jam 7 qi ya. Qi. Halo Kak Lumba-lumba, ni hao. Halo Kak Prot-prot. Lucu banget namanya Prot-prot ya. Thank you Kak Christina yang sudah follow ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Ji chuang itu artinya bangun ya. Halo Kak Anya. Nah, sekarang kita akan menghapus ini dan mengganti ke teks berikutnya ya. Teks berikutnya kita akan. Halo Kak Mia. Silahkan di screenshot kalau teman-teman ingin belajar artinya lagi. Oke?
Ini lanjutannya ya teman-teman. Halo Kak Yuliana, hai Kak Syul Ikra, halo Kak Ayulia, halo Kak Enda Atmaja. Perbedaan ni hao dan nin hao apa Kak? Xie. Nah, nin itu adalah untuk yang lebih sopan ya. Kak Enda Atmaja, makasih sudah bertanya dan mengajak Lause interaksi ya. Ini nin ya. Nah, kalau ni hanya seperti ini saja. Ini untuk yang lebih sopan ya, lebih formal ya. Ini kau ya. Nah, ini seperti Anda ya. Begitu. Oke. Halo, thank you banget Kak Kicu yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya ya. Halo Kak Keko. Nah, halo Kak Huma. Thank you Kak Andi sudah bantu Lause tap-tap layarnya ya. Halo Kak Maya, halo Kak Pixel. Ya. Oke. Nah, semoga membantu ya Kak Enda Atmaja ya. Nah, oke, kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Ni me cao qi lai zuo shenme she qing ne. Artinya kamu begitu pagi kerjain urusan apa gitu ya. 我爸爸说早上的空气最新鲜 ya. Papaku bilang udara pagi itu paling segar ya. 所以到外去运动 ya. Jadi sampai luar pergi olahraga begitu ya. Halo Kak Ciang Cai. Nah, halo Kak titik 2 dan My Dinosaurus. Ni hao. Halo Kak Dea. Ni hao. Ya. Jadi seperti itu ya. Nama itu begitu ya. Artinya begitu, betapa ya. Kalau nama itu ada me-nya itu artinya begitu, betapa ya. Tak peduli kalau depannya itu ada ce atau na ya. Ce ini, na itu ya. Nah, halo Kak Lati, halo Kak Ke, halo Kak Ayunindia. Nah, gitu. Nah, Lause cara menyusun kalimat yang benar itu gimana? Soalnya saya minusnya di penyusunan kalimat. Ya, oke. Penyusunan kalimat ya. Nah, coba Kak Kicuy boleh ketik ya kalimat Indonesia, nanti Lause bantu translate ya. Soalnya banyak nih pola kalimat. Ada pola kalimat te ya, ada pola kalimat untuk keterangan waktu gitu ya misalnya ya. Nah, atau yang keterangan tempat. Nah, halo Kak Ginayaya ya. Nah, kalau misalnya yang te itu misalnya buat nya atau yang ya. Ini yang ini aku hapus dulu ya. Semoga Kak Enda sudah screenshot. Soalnya ya dan yang ini di China punya satu arti yaitu te ya. Nah, kalau misalnya te kita mau pakai buat artinya yang gitu ya, misalnya baju yang merah atau buku yang merah, nah itu hong te shu hong te shu nih buku yang merah. Nah, ini jadi buku yang merah. Nah, shu itu buku, merah itu hong ya. Nah, jadi yang itu artinya te di sini. Tapi di Mandarin adjektiva dan kata bendanya dibalik ya. Kalau di Indonesia kan buku kata benda ya teman-teman itu di depan. Nah, kalau di China buku kata benda yaitu shu itu di belakang ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu. Untuk grammar she ini te. Oh iya te ya. Berarti semoga membantu ya Kak Kicu ya. Nah, oke. Nah, jadi begitu. Semoga membantu Kak Kicuy. Nah, kalau nya itu misalnya yang sayap kayak
apa namanya ya? Coba. Nah, bajunya saya. Nah, misalnya begitu ya. Nih. Ifu wote. Nah, ifu wote ya. Jadi ini ifu itu baju, wote itu punya saya ya. Nah, bajunya saya ya. Jadi ifu wote. Kalau di Indonesia kan seperti ini ya polanya. Tapi kalau di Mandarin ininya dibalik. Wote di depan, ifu di belakang. Kayak begitu. Ya, jadi sayanya baju gitu kan. Saya punya baju gitu kan. Bajunya saya. Wote ifu gitu. Ya. Nah, jadi dibalik ya, teman-teman ya. Kalau te dipakainya di Mandarin. Thank you Kak Edwin sudah bantu Lau setep-tep layarnya. Nah, halo Kak Lauren Shop, ni hao. Nah, semoga membantu ya Kak Kicuy ya. Coba Kak Kicuy, apakah masih ada di sini? Kalau masih ada, silahkan di screenshot ya. Nah, jadi aku lanjut di teks utama kita ya teman-teman ya. Nah, jadi shen me she qing ne. Nah, shen me she qing ne ini juga pola kalimat dari Mandarinnya. Kata tanya apa, yaitu shen me itu tuh selalu di depan kata objeknya ya. Objeknya yaitu urusan, yaitu she qing ya. Shen me she qing itu artinya urusan apa ya, begitu. Jadi begitu pagi, cao qi lai zuo ya, kerjain. Lai zuo itu kerjain ya. Nah, lanjut, wo papa shuo zao shang de kong qi artinya papaku bilang udara pagi. Udara pagi. Nah, udara pagi, udara yang pagi ya. Kalau di Indonesia kan ya secara lengkap. Nah, zao shang de kong qi itu artinya udara yang pagi ya. Adjektifnya itu kan cao shang ya, pagi ya teman-teman ya. Nah, ditambah te kong qi. Kong qi itu artinya udara ya. Udara itu adalah objeknya kan, adalah kata bendanya kan, pantas untuk disambungkan dengan te untuk menuju ke adjektifannya yaitu pagi, cao shang ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Itulah bagaimana te, pola te ini gunakan di dalam bahasa Mandarin ya. Cui xin xian paling segar. Nah, suoi jadi tawai sampai luar, ju yuntung pergi olahraga ya. Nah, ce she wo de. Nah, ini saya punya kayak gitu ya, itu boleh juga. Nah, misalnya kalau ditambahin dari depannya ifu ada ce ifu she. Nah, tambahin di sini lagi she wo de ya. Ini juga boleh ya teman-teman ya. Nah, ce ifu she wo de. Nah, ini saya punya kayak gitu. Nah, te di sini artinya selainnya dan yang itu artinya juga kepemilikan. Hampir mirip samanya ini ya. Jadi silahkan di screenshot ya teman-teman ya. Jadi my, water, your, nite, tate, his atau hers ya. Nah, begitu. Jadi silakan di screenshot. Aku akan jelaskan lebih dalam lagi untuk te-nya ya. Oke.
Kalau na tadi itu artinya selain itu artinya juga bisa terus ya. Nah, jadi begitu. Na tuh punya dua arti ya teman-teman ya. Nah, coba kita kembali ke te-nya dulu ya. Wo te, my ya. Nah, ni te itu artinya your. Nah, ya. Ha te itu his ya. Nah, coba yang majemuk ya, ada tamen itu they tambah te menjadi their ya. Nah, kalau woman te, nah ini woman ya, jadi woman te jadi our gitu ya. Jadi silahkan di screenshot ya teman-teman. Halo Kak Susi, halo Kak Ciel, ni hao. Jadi silahkan di screenshot ya teman-teman untuk mengetahui artinya ini ya, bagaimana cara kerja te sebagai kepemilikan ya, te sebagai kepemilikan. Oke. Nah, oke, kalau begitu kita akan lanjut lagi ke teks yang awal ya. Aku akan hapus ini dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi ada pola te-nya lagi ya untuk teks yang ini ya. 明天请你打电话叫我. Besok silakan kau telepon panggil saya. 我要呼吸新鲜的空气. Artinya aku mau hirup udara yang segar.
新鲜的空气 ya, aku garis bawahi beserta artinya ya. Nah, jadi ini mungkin kurang panjang. Oke. Nah, udara yang segar, 新鲜的空气 ya. Nah, udara 空气 bukan 新鲜 ya. 新鲜 itu artinya segar ya. Yang itu artinya konjungsi dari kata benda ke adjektiva. Seperti te di sini ya. Dari kata benda ke adjektiva, tapi adjektivanya di depan, gitu aja cara menjelaskannya. Oke? Halo Kak Yapets, thank you ya Kak Agau sudah membantu Lauso tap-tap layarnya. Thank you Kak Agau. Thank you Kak Halimah sudah hadir. Halo Kak Lini. Ya, oke. Halo Kak Hakim. Kita lihat dulu apakah ada pertanyaan di sini. Tiap jam berapa Cik live-nya? Nah, Kak Edwin, kita live hari Selasa dan Jumat jam 8 ya, jam 8 malam WIB. Tapi jam 9 setiap hari, ya hampir setiap hari lah. Itu ada Kak Jennifer ya, teman-teman. Jadi yang pastinya nggak kalah seru dari Lause Sonia. Oke? Ya, thank you banget ya Kak Ayu Nindya sudah membagikan live ini ke teman-teman yang lain ya. Nah, oke, jadi Lause Wan An, Boyao Shui Si, ya oke. Kak Agau. Nah, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya. Jadi silakan ya di screenshot, kalau mau teman-teman screenshot boleh banget ya. Teman-teman boleh juga share live ini ke teman-teman yang lain, oke? Nah, jadi oh ya teman-teman, kita ada jual buku bahasa Mandarin loh di link ID ya, di link yang kita taruh di bio kita ya. Nah, jadi teman-teman bisa beli limited edition nih, cuman 25.000 aja ya, dari harganya Rp50.000. Oke. Nah, pastikan teman-teman ada kode referralnya ya, SON ya, untuk supaya teman-teman bisa diketahui oleh adminnya. Ini misalnya adminnya lihat siapa yang beli, misalnya Kak Agau nih yang mau beli ya, jadi adminnya bisa ngeliat karena Kak Agau pakai kode referral SON untuk membeli buku cerita fabel bahasa Mandarinnya gitu. Kita ceritanya lucu-lucu loh teman-teman, seru-seru, itu bagus untuk anak-anak yang baru mau belajar bahasa Mandarin ya, karena ceritanya menarik, yaitu fabel-fabel tentang lucu-lucuan gitu ya. Jadi teman-teman bisa mudah menghafal juga ya. Nah, salah satu caranya untuk menghafal bahasa Mandarin adalah mengulang-ulang terus kata-katanya. Misalnya cao qi, tadi kan diulang beberapa kali ya teman-teman ya. Nah, saya masih bingung sama partikel te, ke, le, tiao, qian, dll. Nah, te, nah, ke, ya, ini, le, nah, le, tiao, qian. Nah, coba kita belajar yang umum dulu ya, Kak Agau ya. Bisa diulang kosakatanya, Ci. Nah, kalau mau diulang ya tontonnya jangan telat ya Kak Edwin ya. Nah, kita ke Kak Agau dulu ya. Nah, jadi ini kan ada 3 partikel umum ya. Nah, jadi ada ke, te, le ya. Nah, le ini biasanya ditaruh di akhir kalimat ya. Nah, Kak Agau, kita menandakan dengan le ini satu aktivitas itu berada di masa lampau, begitu ya. Nah, itu yang sudah terjadi, biasanya kalimatnya itu akan diakhiri dengan le ya. Nah, kalau ke ini adalah untuk menghitung jumlah barang ya, ike, liang ke, san ke, begitu. Nah, kalau te itu untuk
menandakan satu adjektiva atau kepemilikan seperti tadi ya kagau ya. Buku-buku yang jual isinya kosakata Mandarin atau apa. Ya, itu kita jual buku cerita fabel yang isinya bahasa Mandarin ya. Dan juga isinya ada bahasa Inggrisnya nih teman-teman. Jadi sekalian kita bisa belajar bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesianya. Nah, karena di buku itu ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesianya. Pastinya tercantum bahasa Indonesia di dalam buku itu. Ya. Jadi bisa gampang belajar. Nah, oke, kaidah. Nah, jadi seperti itu. Semoga wo ai ni ya. Wo ai ni, ai xiang ni, yo xiang lao shu ai ta mi. Ya. Nah, husi itu artinya hirup ya. Nah, kenapa ada partikel atau radikal yang kotak ini di dalam kiri hanje ini? Karena partikel ini artinya kou, mulut. Nah, hanjenya kotak gini doang, gampang kan teman-teman? Nah, ada huruf pinyin. Ada huruf pinyin kah? Ada. Nah, bahasa Cinanya kamu apa, C? Kamu itu ni ya. Nah, artinya kamu ya. Oke. Kita akan mengakhiri live ini sama Lause Sonia ya. Kita akan lanjut dengan Lause Jennifer nanti di jam 9. Wancang hao Kak Cindy. Waduh Kak Cindy. Kita udah mau selesai, Kak Cindy baru dateng. Thank you ya Kak Lin ya sudah share live ini ya. Nah, kita akan lanjut live lagi bersama Lause Sonia pada jam 8 hari Selasa depan, oke? Ya, masih di channel ini kah? Ya, masih Kak Enda ya. Nah, oke, stay tune terus ya. Kalau gitu Lause pamit, Lause Sonia pamit undur diri. Nah, 谢谢大家，再见。